Meski memiliki keterbatasan sumber daya alam, para pendahulu di Nusa Tenggara Timur sejak lama telah membudidayakan tanaman jagung. Dan kini jagung jadi komoditas pangan utama bagi masyarakat di sana, sehingga NTT juga dikenal sebagai Provinsi Jagung Nasional. Hampir 40% atau sekira 700.000 hektar lahan kering di Nusa Tenggara Timur berpotensi untuk dimanfaatkan dalam sektor pertanian. Namun sayangnya, tidak banyak pihak yang memahami jika pengolahan lahan pertanian kering butuh perlakuan yang berbeda dengan pengolahan lahan lainnya. Food and Agriculture Organization atau Badan Pangan PBB mulai memperkenalkan sistem pertanian konservasi di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur di tahun 2013 silam. Para petani di Nusa Tenggara Timur hampir sebagian besar menjunjung tinggi nilai kearifan lokal sebagai warisan. Mengikat nilai-nilai budaya yang diturunkan para pendahulu, termasuk dengan pengolahan pertanian jagung dengan sistem tebang bakar. Sayangnya, tidak banyak petani mengetahui dampak kerusakannya jika ini terus dilakukan. Tanah tidak memiliki unsur hara yang cukup, berkurangnya kelembaban tanah, dan parahnya, lahan tidak lagi bisa diolah pada kurun waktu yang panjang. Namun di sisi lain, para petani pun harus terus berkebun demi memenuhi kebutuhan pangan mereka, sekalipun hasil tak sampai hingga musim panen selanjutnya. Ini tentu bukan persoalan mudah. Pola pikir masyarakat yang sulit diubah, kearifan lokal yang mengakar, serta kebiasaan masyarakat gunakan tebang bakar menjadi tantangan. Ya, jelas tantangannya, bayangkan saja dalam benak masyarakat dan juga kita umumnya, namanya bertani itu identik dengan mengolah tanah secara sempurna. Ditanami, tidak ditanami, di mana areal itu akan dijadikan kebun, dicangkul semua, dibajak semua, dibalik semua tanahnya. Nah sekarang kita ajak terbatas saja, pada poin-poin, pada titik-titik di mana tanaman akan ditanam, di situ saja yang diolah. Ini perubahan, kita atau pertanian konservasi salah satu prinsipnya adalah mempertahankan sisa tanaman tetap berada di permukaan tanah. Kita dorong itu harus selalu berada di permukaan tanah. Ini juga perubahan. Dua perubahan ini yang sangat-sangat berat. Tapi kalau rotasi juga tantangan. Jadi tantangan itu adalah perubahan pemikiran yang mengarah kepada sustainability atau keberlanjutan, baik cara mengolah tanah maupun juga cara mengelola sisa tanaman. Pertanian konservasi bertujuan untuk meningkatkan hasil pertanian dengan mengurangi biaya, menjaga kelestarian sumber daya alam. Pada dasarnya, pertanian konservasi memegang 3 prinsip dasar, yakni pengolahan tanah seringan-ringannya, penutupan permukaan tanah serapat-rapatnya selama sepanjang musim, serta melakukan tumpang sari dan rotasi tanaman yang tepat. Yang pertama kali yang kita mendekati kelompok tani. Kelompok tani ini bukan kelompok tani yang dibuat baru, tetapi kelompok tani menurut sistem yang sudah ada di pemerintah, yaitu sistem penyuluhan. Di sana ada daftar kelompok tani. Kemudian kelompok tani yang ada ini diidentifikasi di daerah mana saja. Selanjutnya kita bicara dengan kelompok tani tentang kemungkinan pendekatan pertanian konservasi. Dalam pelaksanaannya itu lebih banyak proses belajar. Jadi tidak pendekatan untuk secara besar luas-luasan, tetapi kita ajak masyarakat untuk belajar. Karena begitu kita kenalkan, kita bicarakan, mereka umumnya tidak yakin dengan kegiatan ini apakah bisa atau tidak. Oleh karena itu, kita kembangkan sebuah proses belajar, itu yang disebut dengan pertanian konservasi melalui sekolah lapang, di mana kita akan membuat plot, membuat kegiatan yang selanjutnya plot itu dijadikan tempat belajar bersama. Cerita kesuksesan pertanian konservasi di Nusa Tenggara Timur terus menggema. Sedikit demi sedikit, petani mulai membiasakan diri menanam jagung dengan rajin. Hasil produksi jagung di beberapa daerah di Nusa Tenggara Timur pun mengalami peningkatan yang signifikan. Kerja keras para petani dengan pertanian konservasi akhirnya menuai hasil.
para petani mampu meraup panen jagung demi memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari. Bahkan para petani saat ini mampu memberikan pangan bagi ternak mereka, serta dapat menjual biji-biji jagung di pasar-pasar tradisional. Tidak hanya di Kabupaten Kupang, Kementerian Pertanian bersama FAO terus melebarkan sayap memberikan pendidikan bagi kelompok tani di Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Desa Kadiwano, Wejewa Barat, Sumba Barat Daya. Di tahun 2017, kelompok tani Kasih Mila yang diketuai oleh Teresia Loda mempraktekkan pertanian konservasi bersama dengan 16 anggota kelompoknya. Awalnya, para petani di kelompok Kasih Mila meragukan keberhasilan demplot pertanian konservasi yang Teresia dapatkan dari LSM Donders. Dan mulainya pertanian konservasi, saya dengar Pak Ayub cerita di kelompok lain. Saya pada saat itu, bulan Maret 2015, sangat tertarik dengan cerita tentang pertanian konservasi. Maka saya menawarkan diri kepada Pak Ayub sebagai pendamping dari Dondres, bahwa saya juga minta untuk membuat kelompok. Setelah dia bilang iya. Kembalinya, esoknya itu saya mulai bersama-sama dengan anak-anak dan tetangga petani mengajak kita kerja kebun seperti cerita yang saya dengar kemarin. Setelah hujan turun, kami ambil jagung lokal, jagung yang kami simpan sendiri. Kami tanam. Tanamnya itu satu lubang hanya 3 biji jagung. Setelah jagung sudah 1 bulan setengah, baru kami melihat rumput yang tumbuh satu-satu saja. Di antara jagung yang kami tanam itu, awalnya kami tanam kacang merah, yaitu kacang untuk campur nasi. Terus yang musim berikutnya lagi kami tanam lagi kacang turi, kami tanam kacang tanah. Jadi tiap musim tetap kami tanam jagung, tapi di celah-celahnya itu kami selalu tidak melupakan tanaman kacang-kacangan dengan labu lilin. Oh gitu. Baru datang lagi Pak Yus.